Shalom, selamat malam jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita bertemu kembali dalam doa malam. Mazmur 18 itu masih menjadi topik kita pada malam hari ini. Seperti yang kita tahu bersama, Mazmur 18 diangkat dari pengalaman pribadi Daud setelah ia mengalami kemenangan melawan Saul dan musuh-musuhnya yang lain. Kemudian pujian syukur ini ditulis ulang dan dipakai sebagai pujian syukur di bait Allah dalam suatu kitab yang namanya adalah Kitab Mazmur. Artinya, pujian syukur yang dibuat oleh Daud ini dipakai sebagai suatu ajaran bagi seluruh umat yang percaya pada Tuhan pada waktu itu. Dan ajaran ini diulang-ulang terus. Jadi, dari pengalaman Daud itu, walaupun pengalaman itu bersifat pribadi, tetapi dari pengalaman pribadi itu kita dapat mengambil prinsip-prinsip secara doktrinal sehingga bisa dipakai juga untuk sebuah dasar ajaran yang dapat diajarkan kepada seluruh umat pada saat ini secara berulang-ulang. Hari Minggu yang lalu kita sudah belajar dua dasar rohani untuk memuji dan bersyukur kepada Tuhan. Yang pertama, harus berdasarkan hubungan yang intim dengan Allah, dan yang kedua adalah didasarkan oleh iman. Malam hari ini kita mau belajar lebih jauh lagi tentang dasar yang kedua, yaitu tentang iman. Sebelumnya mari kita mengambil saat teduh bersama-sama. Persekutuan doa malam kita hari ini kita mulai di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Dengarkanlah panggilan ibadah buat kita sekalian. Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung, dan yang membawa kamu dengan tiada bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya, Allah yang Esa, Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Bagi Dialah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad, dari sekarang sampai selama-lamanya. Kasih karunia dari Allah Bapa, dari Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menyanyikan pujian Pujilah Tuhan Sang Raja. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang berkah, berilah musikmu bergam, angkatlah puji-puji. Pujilah Tuhan segala kuasa padanya, sayap kasih-Nya yang aman mendukung anak-Nya. Tiada terperi yang kepadamu diberi, tidakkah itu kau rasa? Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk kesempatan yang Engkau berikan buat kami pada malam hari ini. Kami bisa bersekutu bersama-sama dan kami bisa belajarkan firman Tuhan sekali lagi. Tuhan, ampuni semua kesalahan dan dosa kami yang kami lakukan.
ketidaktaatan kami dalam kehidupan kami sehari-hari, baik itu di hadapan sesama, terlebih lagi di hadapan Engkau. Kiranya Engkau mau menguduskan dan menyucikannya. Dan jikalau sebentar lagi Tuhan kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, berikan kami pencerahan, berikan kami hikmat, supaya kami dapat mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita membaca Alkitab, Mazmur 18 ayat 21-29, demikianlah firman Tuhan. Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan dan tidak berlaku fasik terhadap Allahku. Sebab segala hukumnya aku perhatikan, dan ketetapannya tidaklah kujauhkan daripadaku. Aku berlaku tidak bercela di hadapannya, dan menjaga diri terhadap kesalahan. Karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucian tanganku di depan matanya. Terhadap orang yang setia Engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela Engkau berlaku tidak bercela. Terhadap orang yang suci Engkau berlaku suci. Tetapi terhadap orang yang bengkok Engkau berlaku belat-belit. Karena Engkaulah yang menyelamatkan bangsa yang tertindas, tetapi orang yang memandang dengan congkak Kau rendahkan. Karena Engkaulah yang membuat pelitaku bercahaya, Tuhan Allahku menyinari kegelapanku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Mazmur 18 ini landasannya adalah hubungan yang intim dengan Allah dan iman. Dalam doa malam ini, kita akan membahas lebih dalam lagi tentang landasan yang kedua, yaitu tentang iman. Daud menaikkan doa, puji-pujian dan syukurnya kepada Allah karena iman. Daud percaya bahwa Allah adalah Allah yang adil dan Allah yang penuh dengan kasih setia yang akan mengadili segala perkaranya dengan benar di hadapan para lawan-lawannya, yaitu Saul dan musuh-musuhnya. Iman Daud dinyatakan dalam ketaatannya pada hukum-hukum Allah. Mari kita sedikit kembali melihat bentuk-bentuk ketaatan Daud kepada Allah, sehingga Allah dapat memperhitungkannya, bahkan menyelamatkannya berulang-ulang kali sepanjang hidupnya. Yang pertama, dari ayat 22 sampai ayat 24, bentuk-bentuk ketaatan Daud adalah tetap mengikuti jalan Tuhan, tidak berlaku fasik terhadap Allah, segala hukumnya diperhatikan oleh Daud, ketetapan-ketetapan tidak dijauhkan Daud. Daud juga berlaku tidak bercela di hadapan Tuhan, serta menjaga dirinya dari segala kesalahan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada ayat 26 sampai ayat yang ke-28, Daud membandingkan dirinya dengan Saul. Daud menggambarkan ketaatan dirinya sebagai seorang yang setia, yang tak bercela, orang yang suci, tetapi yang tertindas. Sedangkan Saul digambarkan sebagai seorang yang bengkok dan congkak hati. Ungkapan ini sebenarnya bukanlah merupakan ungkapan kesombongan dari Daud, melainkan satu ungkapan yang menunjukkan kelegaan hati Daud karena ia telah memelihara perilaku yang tulus dan yang setia, yang saleh di hadapan Tuhan setiap harinya. Mari kita mengingat konteks dari cerita ini. Pada waktu itu, Daud
telah dicemarkan nama baiknya oleh musuh-musuhnya. Tuduhannya adalah Daud telah melakukan pembangkangan, pengkhianatan, bahkan pemberontakan terhadap pemerintahan Saul. Tentu saja hal ini membuat Daud dimusuhi baik oleh Saul sendiri maupun oleh banyak orang, termasuk juga oleh bangsa Filistin dan lain sebagainya. Tetapi walaupun demikian, Daud tetap mempertahankan ketaatannya kepada hukum-hukum Tuhan. Tentu kita masih ingat bagaimana Daud tidak membunuh Saul, sekalipun Daud memiliki 2 kali kesempatan untuk membunuh Saul oleh karena dia mengingat bahwa Saul adalah raja yang diurapi Tuhan. Peristiwa-peristiwa ini memaksa Daud untuk hidup dalam ketaatan kepada hukum-hukum Allah. Sampai pada akhirnya ia menulis Mazmur pasal 18 ini. Lalu apa landasan rohani yang dapat kita ambil dari bagian yang pertama ini? Pujian syukur yang berkenan kepada Allah harus didasari oleh iman yang benar terhadap Allah. Iman yang benar ini pasti nampak atau terwujud dalam ketaatan kita terhadap hukum-hukum Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebaliknya, iman tanpa ketaatan itu adalah perbuatan dosa. Sekalipun mulut kita memuji Tuhan, sekalipun mulut kita bersyukur kepada Tuhan, jika tanpa ketaatan, maka sesungguhnya kita belumlah memuji Tuhan. Kita belumlah bersyukur kepada Tuhan. Pujian yang kita naikkan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sebagai orang Kristen, aktivitas memuji Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan tentu sering kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi pertanyaannya, apakah pujian itu kita dasari oleh iman yang terwujud dalam ketaatan hidup kita sehari-hari? Bisa tidak orang memuji Tuhan tanpa iman? Bisa tidak ya orang bersyukur kepada Tuhan tanpa ketaatan? Tentu saja banyak, tentu saja bisa. Terhadap orang-orang yang demikian, firman Tuhan berkata seperti yang tertulis pada ayat 21 dan ayat 25. Ayat 21 berkata demikian, Tuhan membalas perbuatanku yang benar. Ia memberkati aku sebab aku tidak bersalah. Ayat 25. Maka Tuhan membalas perbuatanku yang benar, sebab ia tahu aku tidak bersalah. 2 ayat ini adalah 2 ayat pengulangan. Dari 2 ayat ini kita bisa tahu bahwa ada hubungan sebab akibat antara ketaatan umat Allah dengan respon Allah. Sebagai umat Allah, sebagai umat yang terikat perjanjian dengan Allah, Allah menuntut kepada kita suatu respon. Responnya apa? Responnya adalah sebuah tanggung jawab terhadap anugerah yang sudah kita terima terlebih dahulu dari Allah. Ketaatan kita itu adalah sebuah tanggung jawab, Bapak Ibu. Dengan kata lain, kita harus melakukan tanggung jawab itu. Ucapan syukur bukan hanya dapat dinyatakan melalui puji-pujian atau syair seperti Mazmur pasal 18 ini. Tetapi lebih daripada itu, puji-pujian juga dapat kita sampaikan melalui ketaatan kita terhadap hukum-hukum Allah dalam kehidupan kita sehari-hari seperti yang tertulis dalam Mazmur pasal 18 ini. Saya percaya jemaat telah banyak sekali mengalami pengalaman-pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Oleh karena itu, mungkin saja saat ini ada yang sedang bergumul dengan sakit penyakit sehingga merasa saya sedang berada di ambang kehidupan. Atau
Mungkin di antara jemaat Tuhan saat ini yang sedang menyaksikan doa malam ini, ada yang merasakan tidak punya pengharapan. Mungkin juga ada yang merasakan bahwa walaupun saya berada di tengah-tengah keluarga sendiri, tetapi saya merasa keluarga tidak dapat mengerti saya. Demikian juga dengan orang-orang yang dekat dengan kita. Dulu dekat, tapi sekarang menjadi musuh. Mungkin teman-teman yang bekerja merasakan bagaimana rekan-rekan di sekitar teman-teman mulai meremehkan teman-teman, mulai tidak mempercayai teman-teman, bahkan menimbulkan stigma-stigma negatif, pemikiran-pemikiran negatif, penilaian-penilaian negatif tentang teman-teman, tentang kita semua. Atau mungkin ada di antara jemaat Tuhan yang saat ini juga memiliki persoalan kehidupan yang berat. Bagaimanapun kondisi kita saat ini, percayalah bahwa Tuhan adalah Allah yang penuh kasih karunia. Ia akan segera menolong saudara. Namun, sebagai orang yang sudah terlebih dahulu menerima kasih Tuhan itu, tunjukkanlah ketaatan saudara, ketaatan kita kepada Tuhan. Itu adalah bukti bahwa kita beriman, percaya kepadanya. Bahkan di saat-saat yang sulit seperti ini, jangan merasa rugi atau merasa malang apabila kita tetap mempertahankan cara hidup yang benar, ketaatan yang benar kepada Tuhan. Memang ada kesesakan, memang ada kerugian, mungkin ada kesakitan yang kita derita oleh karena kita hidup benar. Tapi percayalah bahwa Tuhan akan segera menolong kita. Mazmur 18 ini adalah ekspresi syukur Daud di puncak kemenangannya. Ekspresi ketaatan sangat kuat dalam Mazmur ini. Namun, Bapak Ibu, kalau kita melanjutkan cerita dari Daud, kita akan menemukan bagaimana Daud yang sangat ekspresif memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, dia jatuh di dalam dosa bersama dengan seorang perempuan bernama Batsheba. Ada beberapa pertanyaan yang akan kita bahas bersama. Pertanyaannya adalah, bagaimana mungkin orang yang seperti Daud yang telah menaikkan syukur yang luar biasa kepada Tuhan, tapi dia jatuh? Apakah masih memungkinkan orang yang seperti Daud, orang yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, orang yang memuji nama Tuhan dengan sungguh-sungguh, masih mungkinkah orang-orang yang seperti ini jatuh di dalam dosa? Hal ini merangkumkan satu landasan rohani lagi buat kita. Apa itu? Bahwa ketika kita mencintai Tuhan, ketika kita bersyukur kepada Tuhan, masih ada kemungkinan kita bisa jatuh di dalam dosa apabila kita tidak memelihara ketaatan kita kepada hukum-hukum Allah setiap harinya. Saya ulangi lagi. Ada satu landasan rohani yang kita pelajari lagi hari ini, yang berkata demikian. Orang yang mencintai Tuhan, orang yang bersyukur kepada Tuhan, masih ada kemungkinan untuk jatuh dalam dosa apabila dia tidak benar-benar menjaga ketaatannya kepada Tuhan, kepada hukum-hukum Tuhan di sepanjang kehidupannya. Daud pada saat dia dalam kesesakan, dia kencang sekali beriman kepada Tuhan. Dia betul-betul menjaga perilaku hidupnya, cara hidupnya, agar tidak melanggar hukum-hukum Allah. Sampai lahirlah Mazmur 18 ini.
Tetapi justru di saat dia berada di puncak kemenangan, puncak kesuksesan, Daud lengah. Daud bukannya tidak percaya kepada Tuhan. Daud juga bukan tidak mengasihi Tuhan lagi. Dia tetap percaya, dia tetap mengasihi Tuhan. Tetapi dia lengah pada saat itu. Dia memberi diri untuk sesekali tidak taat kepada hukum Tuhan. Disinilah letak kehancuran Daud. Ada satu pelajaran rohani lagi yang kita bisa ambil dari kisah Daud ini. Landasan rohaninya apa? Landasan rohaninya adalah pujian syukur itu harus dilandasi dengan iman yang dinyatakan dalam ketaatan kepada hukum-hukum Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi perlu diingat, ketaatan itu harus dijaga setiap hari. Ketaatan bukanlah hal yang bersifat mati. Sebaliknya, ketaatan itu sifatnya hidup. Karena dia bersifat hidup, artinya harus dipelihara, harus dibiasakan, harus dilatih, harus dilakukan setiap hari. Jika ketaatan itu tidak dipelihara, jika ketaatan itu tidak dilakukan, tidak dipraktekkan, tidak dilatih, maka ketaatan itu hari demi hari akan semakin lemah dan pada akhirnya akan mati. 3 bentuk ketaatan yang harus kita lakukan menurut konteks teks Mazmur pasal 18 ini adalah yang pertama ayat 26, yaitu kita harus setia. Setia terhadap apa? Setia terhadap perjanjian kekal dengan Allah dan setia dalam melakukan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah. Yang kedua, ayat 26b, yaitu sikap tidak bercela. Apa artinya? Tidak bercela itu artinya tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari hukum-hukum Allah. Dan dengan sadar menghindari dosa, mematikan kebiasaan-kebiasaan dosa. Itu bentuk ketaatan. Yang ketiga, ayat 28. Tidak bersikap congkak atau sombong. Sebaliknya, bersikap rendah hati. 3 hal ini, setia, berlaku tidak bercela, tidak congkak atau tidak sombong, adalah 3 bentuk ketaatan yang disampaikan oleh Daud dalam Mazmur 18 ini. Sekali lagi, ketaatan adalah wujud dari iman yang disampaikan melalui puji-pujian. Mari kita bukan hanya secara fasih memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan dengan lidah kita, tetapi marilah kita memuji dan bersyukur kepada Tuhan dengan ketaatan kita kepada hukum-hukum Allah setiap hari. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah Tuhan berikan buat kami. Engkau sekali lagi mengingatkan kepada kami untuk kami bisa hidup taat kepada Tuhan sebagai wujud iman kami kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau telah menerima kami, telah memelihara kami, sehingga kami layak untuk masuk dalam pujian dan penyembahan Tuhan, sehingga kami juga boleh merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Kami akan mengakhiri doa malam kami pada malam hari ini, kiranya Engkau memberkati setiap jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.